Episode 1. Aroma Pengkhianatan. Awal yang manis senja itu selalu terasa istimewa bagi Risa, 20 tahun. Duduk di kafe langganan, ia menunggu Yoga, 21 tahun. Pacarnya yang sudah bersamanya selama 2 tahun. Hubungan mereka terasa solid, dipenuhi tawa, mimpi, dan dukungan. Maaf telat sayang, sapa Yoga, mencium kening Risa dengan lembut. Risa tersenyum, tidak apa-apa, kamu terlihat lelah, Yoga. Yoga adalah sosok yang hangat dan ambisius. Ia sering bercerita tentang proyek kuliahnya, dan Risa selalu menjadi pendengar setianya. Belakangan ini, Yoga memang lebih sibuk. Alasannya selalu sama. Tugas akhir yang menumpuk. Kehadiran ketiga. Di tengah kesibukan Yoga, Risa menemukan teman baru, Naila, 20 tahun, teman sekelas Yoga yang mulai sering menghabiskan waktu dengannya. Naila adalah gadis ceria dan mudah akrab. Naila dan Yoga memang sering berkelompok untuk tugas, dan Risa tidak pernah merasa khawatir. Yoga benar-benar jenius dalam urusan pemrograman, Riz. Aku harus banyak belajar darinya, ujar Naila suatu sore saat mereka minum kopi bersama. Iya, dia memang pintar, jawab Risa bangga. Namun, belakangan ini ada yang aneh ponsel Yoga. Yoga menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Ia selalu meletakkannya terbalik dan cepat-cepat mengakhiri panggilan saat Risa mendekat perubahan jadwal. Alasan tugas kelompok Naila dan Yoga mulai terdengar terlalu sering, bahkan di akhir pekan. Kecurigaan kecil. Suatu malam, Risa melihat notifikasi dari Naila di ponsel Yoga yang berbunyi, "Cepat hapus foto kita di puncak." Notifikasi itu hilang sekejap, membuat Risa mengira ia hanya salah lihat. Kebenaran yang pahit kecurigaan Risa memuncak saat ia menghadiri acara pameran seni kampus ia mencari Yoga, tetapi tidak menemukannya. Saat berjalan menuju area parkir, ia melihat mobil Yoga. Di sana, di bawah rembulan, Yoga berdiri. Di sampingnya, bukan Risa, tetapi Naila. Mereka tertawa, dan tawa itu terlalu intim. Kemudian, Yoga meraih Naila, menariknya ke dalam pelukan yang bukan sekadar pelukan pertemanan. Lalu, hal itu terjadi. Yoga mencium Naila, ciuman yang panjang, penuh gairah, dan terasa menusuk jantung Risa. Dunia Risa runtuh. Tugas kelompok, tugas akhir, semua hanyalah kedok murahan pacarnya, pria yang ia cintai, dan temannya yang ia anggap sahabat, telah mengkhianatinya. Risa mundur perlahan, air mata membasahi pipinya. Ia tidak bisa menghadapi mereka saat itu. Rasa sakitnya terlalu besar. Ia hanya ingin lari. Di dalam mobilnya, Risa menangis tanpa suara. Ia memegang ponselnya, menatap nama Naila, dan Yoga esok hari. Ia tahu, ia harus menghadapi kebenaran ini. Episode 2, Pilihan dan Konsekuensi Konfrontasi, Pengakuan. Pagi tiba dengan mata Risa yang sembab dan hati yang hancur. Ia mengajak Yoga bertemu di taman yang sepi. "Ada apa, Riz? Kamu terlihat tidak tidur semalaman," tanya Yoga. Ekspresinya terlihat cemas, tetapi tidak ada rasa bersalah yang jelas. Risa mengeluarkan foto yang diam-diam ia ambil malam sebelumnya. Foto Yoga mencium Naila ia, meletakkannya di bangku di antara mereka. "Ini apa, Yoga?" Suara Risa bergetar, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Wajah Yoga langsung memucat. Ia menarik napas panjang dan menghela. Ekspresi cemasnya berubah menjadi menyerah. "Risa, aku bisa jelaskan," katanya. Tetapi Risa memotongnya. "Jelaskan apa? Bahwa tugas kelompok kalian sekarang melibatkan ciuman? Bahwa kamu lebih memilih menghapus jejak liburanmu dengan Naila daripada jujur padaku? Kita sudah 2 tahun, Yoga. Kenapa?" Yoga menunduk. "Ini terjadi begitu saja, Riz. Naila sangat mengerti aku. Kami punya banyak kesamaan. Awalnya hanya sebatas teman, tapi lama-lama kami jadi lebih dekat. Aku minta maaf. Aku pengecut karena tidak jujur." "Dan kamu, Naila," Risa beralih fokus. Naila ternyata sudah berada di sana, bersembunyi di balik pohon. Mungkin Yoga sudah memanggilnya. "Aku percaya padamu. Aku menyambutmu. Apakah persahabatanmu juga hanya sandiwara?" Naila melangkah maju, air mata mengalir di wajahnya. "Risa, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tahu ini salah, tapi aku jatuh cinta pada Yoga. Aku bodoh dan egois."
Keputusan Risa rasa sakit itu berubah menjadi amarah dingin. Risa memandang mereka, dua orang yang ia cintai dan percayai, berdiri bersama dalam kesalahan mereka. Aku tidak butuh penjelasan atau air mata kalian. Aku butuh kejujuran yang seharusnya sudah ada sejak awal, kata Risa. Ia berdiri tegak. Yoga, kita selesai. Aku tidak bisa mencintai pria yang mendua dan pria yang pengecut. Ambillah semua kenangan kita, buanglah. Aku tidak mau tahu lagi tentang kamu. Kemudian ia menatap Naila. Naila, kamu bukan temanku lagi. Pengkhianatanmu jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan Yoga. Aku harap kalian bahagia dengan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Risa berbalik dan pergi. Ia tidak menoleh ke belakang, meskipun ia mendengar Yoga memanggil namanya. Awal yang baru, beberapa minggu berlalu. Risa memutuskan kontak sepenuhnya dengan keduanya, ia mengganti nomor teleponnya dan memblokir mereka di semua media sosial. Rasa sakit itu masih ada, tetapi perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia menghapus air matanya dan mulai fokus pada dirinya sendiri, kuliahnya, hobinya, dan teman-teman lain yang tulus. Ia menyadari bahwa ia kehilangan dua orang yang tidak pantas untuk dipertahankan. Pengkhianatan itu adalah akhir dari kisah cinta lama, tetapi juga merupakan awal dari kisah cinta yang baru. Kisah cinta Risa pada dirinya sendiri. Ia belajar bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada kebohongan yang manis. Suatu sore, saat ia berjalan sendirian, ia melihat Yoga dan Naila dari kejauhan. Mereka terlihat bersama, tetapi ekspresi mereka tidak sebahagia dulu. Risa tidak merasakan sakit lagi, hanya kelegaan. Ia tersenyum, melangkah maju, dan memeluk masa depannya yang cerah.